Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita semua, limpahan nikmatnya yang tidak ada henti-hentinya dan tak terhitung bilangannya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mendawamkan kehidupan kita di dunia yang fana ini di atas ketaatan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, agar menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diutuslah seorang rasul dari kalangan manusia biasa yang membedakan antara beliau dengan yang lainnya, bahwasanya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun beliau adalah basyarum mithluna, seorang manusia yang sama dengan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah mempelajari bersama ila qauli syarih rahimahullahu ta'ala, fal ma'asi min haythul ma'na al-'am aw al-jins al-'am yumkinu an na'tabiraha min asy-syirk. Maksiat-maksiat dari makna yang secara umum atau jenisnya secara umum, maka bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Kenapa? Karena haqqullah ayyu'bad wa la yu'sah. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menyembah kepadanya dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit mereview yang sebelumnya agar kita, karena poin ini poin yang sangat penting. Ya, jadi secara umum maksiat bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Karena itu termasuk pelanggaran terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika kita melakukan maksiat, maka kita melanggar di antara hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bil ma'na al-akhas, adapun makna kemaksiatan yang secara khusus, yang lebih khusus, sebagaimana yang telah kita jelaskan bersama, kita pelajari bersama, fatanqasimu ila anwa', maka dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar, yang ketiga al-ma'siyatul kabirah, kemudian yang keempat al-ma'siyatus saghirah. Ini perlu kita perhatikan poin-poin yang utama yang dijelaskan di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena inilah yang merupakan poin-poin perincian pelanggaran terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik dibahasakan besar atau kecil, syirik ataupun maksiat, maka semua merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan bersama, mempelajari bersama makna berkenai dengan asyirkul akbar, kesyirikan besar. Kesyirikan besar, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan selainnya pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan syirik besar. Kalimat fima huwa min khasaisillah ini penting sekali dan nanti akan ada penjelasannya ketika kita membahas perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu taala di fakrah-fakrah setelahnya. Begitupun yang kedua adalah asyirkul asghar. Kita telah mempelajari bersama ada 3 dhawabitnya. Ada 3 dhawabitnya kapan amalan tersebut bisa dikategorikan sebagai syirik kecil. Nah, ini dhawabitnya harus kita ingat, harus kita kuasai. Agar kita mengetahui mana syirik besar, mana syirik kecil. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sengaja ataupun tidak sengaja, kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, bisa jadi kita terjerumus melakukan kesyirikan. Ini jelas dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun padahal aku mengetahui. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah, lima la a'lam, kalau aku menyekutukanmu padahal aku tidak mengetahui. Artinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisa jadi kita terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak sadar, kita tidak mengetahui bahwa itu merupakan kesyirikan. Ulama-ulama kita telah memberikan konsep agar kita mengetahui mana tanda-tandanya, mana dhawabitnya, apa yang dimaksud dengan syirik besar, agar kita tahu contoh-contoh yang bisa menjerumuskan manusia melakukan kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dhawabitnya dikumpulkan oleh para ulama berkenaan dengan syirik kecil. Agar kemudian apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa terkontrol dengan dhawabit-dhawabit yang sudah disebutkan oleh para ulama, sehingga membuat kesempatan lebih kecil untuk terjerumus melakukan kesyirikan kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Maka ini penting sekali jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurajaah kembali apa yang merupakan dhawabit asyirkil asghar. Ya, dhawabitnya tentang syirik kecil. Ada 3 yang sebelumnya kita sebutkan, dan itu berdasarkan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Yang ketiga berkenaan dengan al-ma'siyah al-kabirah, al-ma'siyatul kabirah. Di sini ma'siyatin kabiratin. Nah, ini perlu juga untuk kita ketahui dhawabitnya, ketahui maknanya. Kullu dzambin muqtarinin biwa'idin syadid.
au bi'adzabin au ghadabin au la'natin au dukhuli nari jahannam. Setiap dosa yang diikuti dengan siksa yang pedih. Azab, Allah menyebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang melakukan perkara tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki nar jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui dawabitnya, mengetahui maknanya, maka ketika kita sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang dosa-dosa, kemudian menyebutkan apa ancamannya, kita bisa mengklasifikasikan bahwa inilah yang dimaksud dengan dosa-dosa besar. Selain kita membaca kitab-kitab para ulama kita yang menjelaskan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang keempat adalah ma'siyatin saghiratin. Maksiat meskipun kecil, tetapi yang namanya maksiat tetaplah maksiat. Tetap maksiat. Melanggar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih luas lagi. Kullu dzambin 'adal kabair atau ma duna al-haddaini fid dunya wal akhirah. Selain dari dosa-dosa. Dosa maksiat namun tidak sampai levelnya kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Disebutkan bahwa itu merupakan perkara maksiat, tetapi tidak disebutkan ghairu muqtarinin biwa'idin syadid au bi'adzabin au ghadabin au la'natin au dukhuli nari jahannam. Atau tidak disebutkan ancamannya baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui makna-makna dari setiap istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Ya, istilah syar'i, syirkun akbar, syirkun asghar, maksiatun kabira, maksiatun saghirah. Agar kemudian kita melandasi setiap apa yang kita lakukan tidak kemudian melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hak yang merupakan hak utamanya Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara ibadah-ibadah yang kita lakukan. Qala asy-syari rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-ma'asi minha ma yata'allaqu bihaqqillah wa minha ma yata'allaqu bihaqqil insani nafsihi wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalq. Dan maksiat-maksiat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebelumnya, minimal 4 yang disebutkan sebelumnya, di antaranya ma yata'allaqu bihaqqillah. Ada yang berkenaan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan berkenaan dengan haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil insani nafsihi. Dan di antaranya maksiat-maksiat tersebut ada juga yang berkenaan dengan hak manusia itu sendiri. Hak manusia itu sendiri. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalq. Dan di antaranya juga ada yang berkenaan dengan hak makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk yang lainnya. Ini bercerita juga tentang aqsamud dzulm. Pembagian zalim. Ma yata'allaqu bihaqqillah adz-dzulmu fillah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim yang pertama. Ma yata'allaqu bihaqqil insani nafsihi dzulmun nasi nafsuhu.
Manusia menzalimi dirinya sendiri. Manusia menzalimi dirinya sendiri ketika dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Ini kezaliman atas diri kita sendiri. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalq. Dan di antaranya ada yang berkenaan dengan hak sesama makhluk, zulmun nasi ghairahu. Seseorang melakukan kezaliman kepada yang lain, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Naam. Wa tahqiqu la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah. Realisasi dari la ilaha illallah adalah perkara yang sangat berat. Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang hanya sebatas diucapkan saja. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Hanya memegang satu dalil saja dari sekian banyak dalil-dalil yang bercerita tentang la ilaha illallah. Hanya berpegang pada dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tidak semudah itu. Kita telah pelajari bersama makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah yang semuanya merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Realisasinya tidak semudah yang sebagian dari saudara-saudara kita pikirkan. Makanya ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, amrun fi ghayatis su'ubah. Perkara yang sulit. Perkara yang sulit. Perkara yang harus kita upayakan. Perkara yang harus kita upayakan. Perkara yang harus kita mengorbankan waktu kita agar kita bisa merealisasikannya. Mengorbankan waktu kita untuk belajar, mempelajari la ilaha illallah. Mengorbankan tenaga kita untuk mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Butuh pengorbanan yang sangat besar untuk merealisasikan la ilaha illallah. Walihada qala ba'du salaf. Oleh karenanya sebagian dari as-salaf mengatakan kullu ma'siyatin fahiya naw'un minasyirk. Setiap maksiat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena setiap maksiat yang kita lakukan hadza at-ta'addi fi haqqillah. Melampaui batas terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk terbebas dari kesyirikan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Makna maksiat secara umum. Ya, untuk terbebas dari kesyirikan, maka kita harus memelihara diri kita. Menjaga, mewaspadai diri kita agar kita tidak tergelincir melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita tentunya. Wa qala ba'du salaf, sebagian dari as-salaf juga mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas. Ikhlas ini menunjukkan benarnya tauhid seseorang atau keliru atau salah. Sebagian salaf mengatakan, tidaklah aku mengusahakan diriku memberikan usaha yang lebih besar melebihi untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada usaha yang aku lakukan di dalam kehidupan ini yang memerlukan
tenaga yang lebih besar, waktu yang lebih besar dibandingkan mengupayakan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pada setiap amalan-amalan yang dilakukan. Pada setiap amalan-amalan yang dilakukan. Ikhlas adalah perkara yang sangat besar. Besar dan perkara yang sangat berat. Sampai-sampai as-salaf mengatakan seperti apa yang kita baca. Apalagi orang-orang yang datang setelah generasinya as-salaf. Tentunya ini lebih berat lagi bagi kita semua. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti kita tidak bisa. Allah selalu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk baginya. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Kalau Allah hendaki hidayah bagi seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Maka seorang mukmin sejati, segala urusannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin yang muwahhid, yang betul-betul merealisasikan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala. Wala ya'rifu hadza illa al-mu'min. Konsep ini jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, konsep ikhlas, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada yang mengetahui konsep yang mulia ini, yang sangat mulia ini, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairul mu'min, adapun orang-orang selain orang-orang yang beriman, fala yujahidu nafsahu 'alal ikhlas. Mereka tidak melatih dirinya untuk ikhlas di dalam setiap amalan-amalan yang mereka lakukan. Tidak ada. Tidak ada pelatihan tersebut. Setiap apa yang dilakukan, tujuannya adalah dunia. Tujuannya adalah popularitas. Tujuannya adalah harta. Tujuannya adalah kedudukan. Tujuannya adalah agar namanya baik di tengah-tengah masyarakat. Ini landasan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasannya yang lain, tidak ada niatnya yang lain ketika beramal, apalagi berkenaan dengan ibadah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bukan karena kebaikannya tersebut Allah menerimanya, tapi karena keikhlasannya, karena niatnya lah Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan tersebut. Menerima kebaikan tersebut. Ini membedakan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka jangan heran jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyaksikan orang-orang yang beriman berupaya, berusaha, kemudian dia gagal di dalam usahanya, mereka bisa jadi stres, mereka bisa jadi tidak ingin melakukan, putus asa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu yang merupakan tujuannya. Tapi orang-orang yang beriman, amal yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita hanya bisa mengambil sebab saja. Adapun akibatnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yujahidu nafsahu 'ala al-ikhlas. Walihada qila li Ibnu Abbas. Lihatlah salaf kita yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innal yahuda yaqulun, sesungguhnya orang-orang, disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu,
Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu la nuwaswasu fis shalah. Kami tidak waswas ketika melaksanakan salat. Ya. Tidak waswas ketika melaksanakan salat. Waswas ketika melaksanakan salat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang baik atau perkara yang tidak baik? Tidak baik, betul. Tidak baik, perkara yang tidak baik. Kenapa? Karena al-waswasah ja'a minasyaitan. Orang Yahudi membanggakan dirinya. Kami tidak terkena waswas ketika kami melaksanakan salat. Dia ingin membanggakan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kami bagus. Kualitasnya bagus. Tidak diganggu oleh syaitan. Maka dengarlah perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala, "Fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin." Apa yang bisa diperbuat oleh syaitan pada hati yang sudah rusak? Ngapain lagi syaitan memberikan waswasah kepada mereka kalau hatinya sudah rusak? Membisikkan keraguan-keraguan di dalam hati orang-orang yang beriman, itulah kerjaannya syaitan. Tapi ngapain membisikkan keraguan-keraguan di dalam hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Fasyaitanu la ya'ti liyukharribal mahdum. Syaitan tidaklah datang untuk menghancurkan, meruntuhkan sesuatu yang sudah runtuh, sesuatu yang sudah hancur. Sudah hancur, ngapain lagi syaitan mengganggu mereka? Membisikkan perkara-perkara yang bisa merusak mereka, tidak. Walakin ya'ti liyukharribal ma'mur. Akan tetapi syaitan itu datang untuk menghancurkan perkara yang berdiri, perkara yang kokoh. Itu tugasnya syaitan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin dihantui oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan agar imannya hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang pada dasarnya memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap orang-orang yang seperti itu? Inilah perkataan Ibnu Abbas, "Fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin." Walihada, oleh karenanya, lamma syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada satu sahabat yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ar-rajula yajidu fi nafsihi ma yasta'zimu ay yatakallama bihi, bahwa ada seseorang yang mendapati di dalam dirinya sesuatu yang besar untuk diucapkan. Sesuatu yang besar untuk diucapkan. Perkara-perkara yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda orang beriman ketika berzikir dengan bicara yang biasa saja, itu beda. Ketika berzikir mengingat Allah, ada feel-nya, ada rasanya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Wajadtum dzalika?" Apakah kalian merasakannya? Ada perbedaan ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan ucapan-ucapan yang biasa-biasa saja. Qalu na'am. Mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul, kami merasakan
ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dzaka sarihul iman. Itulah tanda-tanda iman yang nyata. Itulah tanda-tanda iman yang benar. Ay anna dzalika atau anna dzaka huwal alamatul bayyinah ala anna imanakum sarih. Itu di antara tanda-tanda yang nyata bahwasanya keimanan kalian adalah iman yang jelas, iman yang nyata, iman yang benar. Li'annahu warada alaih. Li'annahu warada alaih. Keimanan itu ada di dalam hati yang mempengaruhi setiap ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Wala yaridu illa ala qalbin sahihin khalis. Dan itu tidak mungkin keluar perasaannya, feelnya, kecuali keluar dari hati orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang ikhlas, dan tidak mungkin ikhlas kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang sangat agung jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan hatinya orang-orang yang beriman. Adanya waswas itu salah satu tanda. Itu memang perkara yang tidak baik. Tetapi itu merupakan tanda adanya iman di dalam diri seseorang. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, kami menyaksikan banyak santri sering sekali mengulang-ulang wudunya. Mengulang-ulang wudunya. Apa yang menyebabkan dia mengulang-ulang wudunya? Sudah wudu, masuk sholat. Dia membatalkan sholatnya, mengulang lagi wudunya. Ini salah atau tidak salah? Hanya karena waswas, bukan karena keyakinan. Salah atau tidak salah? Salah. Kalau kita bahas secara fikih, maka itu kekeliruan, itu salah. Karena al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan bahwa dia sudah wudu dengan sempurna tidak boleh dihilangkan hanya karena keraguan-raguan saja. Hanya karena keraguan-raguan saja, salah. Tetapi apa landasannya di dalam hatinya? Dia kemudian mengulang wudunya. Takut kalau wudunya batal, sehingga sholatnya juga ikut batal. Itu iman. Itulah iman. Itu iman yang diisbatkan, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Meski memang perlu untuk diperbaiki. Kesalahannya perlu untuk diperbaiki, tapi itu tanda keimanan pada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkenaan dengan man syahida an la ilaha illallah. Berikutnya qauluhu man syahida an la ilaha illallah, penjelasannya secara bahasa. Man di sini adalah syartiyah. Syartiyah. Wa jawabus syart, jawabannya adalah, artinya siapa yang melakukan syarat ini, siapa yang menunaikan syarat ini, maka dia akan mendapatkan jawabus syart. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya. Wasyahadatu, adapun makna dari asy-syahadah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya al-i'tirafu bil lisan. Pengakuan secara lisan, pengakuan secara ucapan. Wal i'tiqadu bil qalb, keyakinan di dalam hati. Wat tasdiqu bil jawarih, kemudian kita membenarkan dengan mengamalkan melalui anggota badan kita.
Nah, tiga hal ini harus ada di dalam asy-syahadah, persaksian. Al-i'tirafu bil lisan, wal-i'tiqadu bil qalb, wat-tasdiqu bil jawari. Walihada, oleh karenanya, lamma qala al-munafiquna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi sungguh engkau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi jumlatun muakkadatun bi thalathi muakkidat. Kalimatnya memiliki tiga penekanan. Kalimatnya memiliki tiga penekanan. Ditekankan yang pertama itu merupakan syahadah. Kalimat nashhadu, kami bersaksi. Kami bersaksi. Penekanan yang kedua, innaka, sesungguhnya engkau. Sesungguhnya, inna. Penekanan yang ketiga, al-lam, la Rasulullah, benar-benar utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kadzabahumullah. Meskipun mereka tekankan menggunakan 3 kali penekanan, mereka Allah Subhanahu wa taala katakan berdusta atas ucapan yang mereka ucapkan. Atas persaksian yang mereka persaksikan. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Falam yanfa'hum hadzal iqrar bil lisan. Ikrarnya mereka melalui lisannya tidak bermanfaat bagi mereka meskipun mereka menekankan melalui sekian banyak penekanan. Karena syahadatnya hanya lisan saja. Tidak dibuktikan dengan keyakinan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Begitupun tidak dibuktikan dalam amalan keseharian. Mungkin yang secara zahir mereka lakukan. Tetapi yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia, mereka tidak melakukannya. Itulah hakikat dari kemunafikan. Izharul Islam wa ibtanul kufr. Menampakkan keislaman di hadapan kaum muslimin, namun menyembunyikan kekufuran, kekafiran di dalam dirinya. Inilah Allah menolak persaksian mereka. Karena persaksian mereka hanya sekedar ucapan belaka. Dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yanfa'hum hadzal iqraru bil lisan li'annahu khalin min al-i'tiqad bil qalb. Kosong dari keyakinan di dalam hati mereka. Wa khalin min at-tasdiq bil amal, dan juga kosong dari amalan mereka. Tidak ada pembuktiannya melalui amalan mereka. Falam yanfa', maka beliau menekankan lagi, itu tidak bermanfaat. Fala tatahaqqaqu asy-syahadah illa biaqidatin fil qalbi wa i'tirafin bil lisan wa tasdiqin bil amal. Maka syahadat tidak akan bisa terrealisasi dengan benar yang bisa kita terima kecuali dengan biaqidatin fil qalbi, keyakinan terhadap apa yang kita persaksikan di dalam hati kita. Wa i'tirafin bil lisan, kita ikrarkan melalui lisan kita. Wa tasdiqin bil amal, kemudian kita membenarkan apa yang kita ikrarkan, apa yang kita yakini di dalam hati kita
dengan mengamalkan segala bentuk konsekuensinya. Wa qauluhu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah ay la ma'buda ala wajhin yastahiqqu ay yu'bada illallah. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-asnam allati tu'badu la tastahiqqu al-ibadah li'annahu laysa fiha min khasa'isil uluhiyyati syai'un. Dan berhala-berhala ataupun yang lainnya yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tastahiqqul ibadah, tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Li'annahu laysa fiha, tidak ada pada sisi mereka yang disembah min khasa'isil uluhiyyati syai'un, dari kekhususan uluhiyah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Maka mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk disembah. Yang benar hanyalah la ilaha illallah. Tidak ada ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengarkan azan Isya terlebih dahulu, baru kita lanjutkan insyaallah sebelum kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi ikhwah sebelum kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Qauluhu wahdahu la syarika lah. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung yang sebelumnya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu taukidun lil itsbat, penekanan terhadap al-itsbat. Al-itsbat illallah, man syahida an la ilaha illallah. Wahdahu, ini penekanan terhadap kalimat illallah, penetapan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi. Jadi sifatnya penekanan. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu, penekanan terhadap illallah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Taukidun lin nafyi fi kulli ma yakhtassu bih. Maka ini kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan penekanan terhadap an-nafyu di dalam kalimat tauhid. Artinya penekanan terhadap kalimat la ilaha. Jadi kalimatnya man syahida an la ilaha illallah wahdahu, penekanan terhadap illallah. La syarikalah, penekanan terhadap la ilaha, la ilaha. Kalimat la ilaha. Agar betul-betul ini memberikan faidah kepada kita bahwa syahadat tersebut harus betul-betul dipersaksikan. Harus betul-betul dipersaksikan dengan benar. Ada penekanan di dalamnya. Penekanannya bukan hanya mencakup ikrar saja, tidak. Tapi penekanannya masuk ketiga rukunnya tadi. Ketiga rukunnya tadi.
Al-iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil qalb, diyakini, diimani di dalam hati, wal amalu au at-tasdiqu bil jawarih. Kemudian dibenarkan dengan diamalkan. Jadi ini makna dari perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Tawqidun lin-nafi fi kulli ma yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Penekanan terhadap kalimat la ilaha pada setiap yang merupakan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi rububiyahnya Allah tabaraka wa taala, begitupun uluhiyahnya Allah tabaraka wa taala, begitu juga al-asma was sifat. Secara umum. Secara umum, tauhid secara umum. Namun secara khusus yang dimaksud di sini adalah perkara al-uluhiyah. Nah, al-uluhiyah. Walihada, oleh karenanya ikhwah, lihat bagaimana realisasi tauhid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang sahih. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal mu'minin yalja'una ila Allah Ta'ala inda syada'id. Oleh karenanya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau dari orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalja'una ila Allah Ta'ala inda syada'id. Mereka memohon pertolongan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka menghadapi kondisi yang sulit atau pada saat mereka mendapatkan musibah-musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa a'rabiyyun, suatu ketika datang seorang A'rabi, datang seorang Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang kuat, yang siap untuk mengorbankan nyawanya ketika ada yang berani membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad allaqa sayfahu ala syajaratin fakhtaratahu al-a'rabi. Pada saat itu pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gantungkan pada sebuah pohon. Nabi dan para sahabatnya, pedangnya Nabi gantungkan pada sebuah pohon. Fakhtaratahu al-a'rabi. Orang Badui tadi, orang A'rabi tadi tiba-tiba mengambil pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghunuskannya, man yamna'uka minni. Dia hunuskan di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pedang tersebut. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa melindungimu dariku? Ya Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dariku? Ini pedang sudah tinggal digesekkan saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yamna'uni Allah. Yang bisa menghalangimu atau yang bisa melindungiku dari apa yang kau lakukan, yang ingin kau lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Falam yakul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, padahal di sampingnya Nabi, di sekelilingnya Nabi ada para sahabatnya. Nabi tidak mengatakan, sahabat-sahabatku inilah yang akan melindungiku. Tidak. Nabi mengatakan, Allah yang akan melindungiku. Allah yang akan melindungiku. Makanya wahadha huwa tahqiqu tauhidir rububiyah. Inilah realisasi yang benar
pada keyakinan seseorang tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dari segi li'anna Allah huwa alladhi yamliku an-naf'a wad-durra wal khalqa wat-tadbir wat-tasarrufa fil mulk. Karena satu-satunya yang memiliki, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang bisa melakukan apa saja yang ia inginkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keyakinannya orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keraguan ketika musibah itu datang, ketika kesulitan datang kepadanya, keyakinannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat musibah ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan yang menimpanya. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada sesama manusia. Sandarannya, tawakalnya betul-betul diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqu tauhidir rububiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kita semua. Kepada kita semua. Idz la syarika lahu fima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Karena tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik dari rububiyahnya, begitupun uluhiyahnya, begitupun dari nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dijelaskan lagi lebih detail oleh Syekh rahimahullahu taala, wa qauluna fima yakhtassu bihi, dan perkataan kami ketika mendefinisikan ini, begitupun mendefinisikan tentang kesyirikan, harus ada kalimatnya fima yakhtassu bihi, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini perlu ada ketika mendefinisikannya, karena memiliki konsekuensi yang sangat besar, yang mengeluarkan sebagian dari saudara-saudara kita dari ahlus sunnah wal jamaah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, hatta naslama min syubuhatin katsiratin, sehingga kita bisa terhindar, selamat dari banyak sekali syubhat yang bisa masuk pada perkara tauhid ini. Minha syubhatun nafina lis-sifat. Di antara syubhat dalam perkara ini adalah syubhat orang-orang yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'attilah, Al-Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka. Mereka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana makhluk juga memiliki sifat, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sini kita akan mempelajari, mengetahui bersama pentingnya kalimat fima yakhtassu bihi. Fima yakhtassu bihi. Syubhatnya Mu'tazilah, syubhatnya Mu'attilah. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk yang kelazimannya makhluk itu juga memiliki sifat. Li'anna an-nafina lis-sifat, karena mereka yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, za'amu, mereka menyangka, mereka mengira, mereka menuduh anna itsbatas sifat isyrakun billahi azza wa jalla. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah,
itu merupakan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kesyirikan bagi Allah. Karena kita menetapkan sesuatu bagi Allah yang merupakan kelaziman bagi makhluk. Ini yang ada di pikirannya, ini yang ada di kepalanya. Mereka ingin terhindar dari kesyirikan tersebut, sehingga mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekeliruan. Haitsu qalu, perkataan mereka, yalzamu min dzalika tamtsil. Kalau seperti itu, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu kelazimannya memiliki sifat. Kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat, artinya kelaziman yang dimiliki oleh makhluk, dimiliki juga oleh Allah. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini yang syubhat yang ada di kepalanya. Syubhat yang ada di pemikirannya Mu'attilah, Mu'tazilah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lakinnana naqul, akan tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan lil khaliqi sifatun takhtassu bihi walil makhluqi sifatun takhtassu bihi. Bagi al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, tapi sifat-sifatnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun makhluk memiliki sifat-sifat, tapi itu sifat-sifat yang khusus bagi makhluk. Tidak melazimkan ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat. Ini makna dari kalimat fima yakhtassu bihi. Pentingnya ketika mendefinisikan tauhid atau mendefinisikan syirik, adanya kalimat yang mulia ini. Ifradullah subhanahu wa ta'ala tauhid. Ifradullah subhanahu wa ta'ala fima yakhtassu bihi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendefinisikan syirik, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan bahwa sifatnya makhluk, itu sifatnya Allah, ini baru tamtsil. Ini baru tashbih, ini baru menyerupakan, ini baru menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tapi kalau kita mengatakan masing-masing memiliki sifat dan masing-masing khusus, mereka memiliki sifat-sifat yang khusus, yang dimana makhluk tidak memiliki sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang ingin disampaikan oleh Asy-Syari' rahimahullahu taala berkenaan dengan penjelasan fima yakhtassu bihi. Ketika kita mendefinisikan tauhid ataupun mendefinisikan tentang syirik, agar kita tidak terjerumus sebagaimana yang dianggap, yang mereka tuduhkan Mu'tazilah, Mu'attilah, bahwa kita termasuk orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tidak sebagaimana yang mereka sangkakan atau yang mereka tuduhkan. Karena sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah itu sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah pada sifat-sifat tersebut. Naam. Jadi tidak kemudian ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, artinya kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang lanjutan dari hadis yang mulia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lumayan panjang juga penjelasannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.